Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi wa bis sama wa ja'ala lin-nasi fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Di antaranya terkhusus kita mampu melaksanakan ibadah subuh berjamaah yang sangat mulia dan agung ini. Di samping itu marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di permukaan bumi ini. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tengku guru ni kami, orang tua ni kami, ama-ama, ina-ina yang berbahagia. Sebagai pengulang kaji, judul tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini adalah, dengan bulan Ramadan, mari kita tingkatkan tadabbur Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dengan bulan Ramadan, mari kita tingkatkan tadabbur Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, ini ihdinas shiratal mustaqim, ini jalan yang sesat. Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, maka mari kita bersama-sama untuk mentadaburi Al-Quran. Yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengatakan kepada kita, pertama sekali ayat turun, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah menciptakan manusia dari suku darah. Bacalah Tuhanmu lah yang amat pemurah. Allah SWT mengajarkan kepada manusia dengan menulis dan membaca. Dan Allah SWT mengajarkan kepada manusia itu apa-apa yang tidak diketahuinya. Berdasarkan ayat ini bahwa kita berkewajiban selalu mentadabburi Al-Quran. Sebelumnya kita uraikan kembali kenapa dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai hudal linnas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa presiden kita yang keempat, yaitu B.J. Habibie, telah membuktikannya. Ketika dia kuliah di Amerika, ketika dia di bangku kuliah melihat temannya, seorang yang beragama Kristen, seorang yang beragama Hindu, di dalam perkuliahan itu dia mendapatkan juara terus, juara 1, juara 2, dan B.J. Habibie juara 3. Setiap semester B.J. Habibie mengamatinya, kemudian B.J. Habibie menyatakannya, Kenapa saudara bisa juara 1, juara 2 setiap semesternya? Kenapa saya masih juara 3? Padahal saya pun belajar dan belajar ilmu Al-Quran, belajar
ilmu pengetahuan. Berulang kali B.J. Habibie menanyakannya, akhirnya rahasianya dikatakan bahwa saudara yang beragama Kristen dan beragama Hindu ini mengatakan dia bangun sepertiga malam, bangun jam 3, dia membaca Al-Quran. Dia baca itu Al-Quran. Dengan dia membaca Al-Quran, di dalam perkuliahan dia mendapat juara 1. Akhirnya B.J. Habibie berpikir bahwa ini kan ajaran agama saya, ini kan ajaran agama Islam. Sehingga B.J. Habibie terus melaksanakannya, yaitu membaca Al-Quran, bangun sepertiga malam, tahajud, dan terus membaca Al-Quran. Sehingga terbalik, B.J. Habibie menjadi juara 1, saudaranya yaitu yang beragama Kristen dan beragama Hindu tadi menjadi juara 2 dan juara 3. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia. Bahkan di atas dunia ini, kehebatan bangsa-bangsa lain, kehebatan bangsa-bangsa non-Islam, mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ayat Al-Quran mengatakan, kalau kamu ingin menguasai dunia, ilmu pengetahuan. Kalau kamu ingin menguasai dunia dan akhirat adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, segala sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita di dalam bulan Ramadan ini ingin meraih ketakwaan. Maka mari di 9 hari lagi mungkin kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Di 9 hari ini mari kita tadabburi Al-Quran. Mari kita kaji dan kita pelajari Al-Quran. Kami sebagai penceramah sering sekali mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kita sebagai jemaah, kita pengurus masjid ini telah mengadakan kajian-kajian Al-Quran di masjid kita ini. Sangat rugi kalau kita tidak mengikutinya. Allah mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya manusia itu tetap dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Itu orang-orang yang tidak rugi. Maka kita masjid ini setiap pagi sampai suruh kami terus mengulang-ulangnya, karena dakwah itu memang berulang-ulang. Setiap subuh Senin kita mengkaji tafsir Al-Quran luar biasa. Setelah saya mengamatinya luar biasa, kita diajari per kata per kalimat untuk menerjemahkan Al-Quran luar biasa. Ini seperti Universitas Al-Azhar kalau saya pikir. Itu malam, yaitu subuh dalam bulan Ramadan ini subuh Senin. Subuh Selasa kita mengkaji tahsin Al-Quran. Itu pun kita mengkaji Al-Quran. Bagaimana menghaluskan bacaan, bagaimana menyempurnakan bacaan, bagaimana semoga komunikasi kita dengan Allah pas dengan pasnya kita membaca Al-Quran. Kemudian subuh Rabu kita mengkaji, mentadaburi, yaitu tentang fikih Ramadan dan zakat di bulan Ramadan ini. Kemudian malam Kamis kita, subuh Kamis kita mempelajari yaitu faraid dan hukum keluarga. Kenapa hukum keluarga ini penting? Karena kita di dalam masyarakat, di dalam hidup rumah tangga kita, kepada suaminya dikatakan abang, kepada istrinya dikatakan adik, kepada istrinya dikatakan ine, kepada suaminya dikatakan ama. Sudah rusak hukum keluarga kita. Maka itu penting kita pelajari. Kemudian di malam Jumat dan malam Sabtu tahsin Al-Quran. Nanti akan kita coba satu malam atau satu subuh, yaitu tentang sejarah dakwah. Kita sebagai umat Islam wajib mengetahui sejarah dakwah. Nanti kita cari guru dan ustadznya. Maka kami mengharapkan untuk mentadabburi Al-Quran dan ilmu agama ini, menurut ustadz kita, Ustadz Musa dan Jaikul Fuadi, dan ustadz kita Irwansyah, bukan saja kita belajar ini nggak pandai.
Yang pandai pun kita datang bersama, ikut di majlis taklim, mendengar saja, kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Diri kita diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita diampuni oleh Allah SWT segala dosa dan kesalahannya. Ibu bapak kita, orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahannya. Begitulah hikmah-hikmah kita mempelajari, mentadaburi Al-Quran di dalam majlis ta'lim. Maka mari kita wakafkan waktu kita, mari kita wakafkan pikiran kita, mari kita wakafkan tenaga kita, hanya sebentar saja dari habis ceramah sampai suruh, dan di 2 Ramadan dari sholat maghrib sampai sholat isya. Kita wakafkan diri kita untuk menuju surga Firdaus. Karena orang-orang yang belajar dalam Al-Mu'minun, orang-orang yang belajar akan mendapatkan surga Firdaus. Maka ada sekitar 9 hari lagi bulan Ramadan ini. Mari kita tadabburi Al-Quran. Banyak dari jamaah-jamaah kita saya tanya sudah ada yang 2 kali, ada yang 1 kali lebih, yaitu telah menghatam Al-Quran. Ada yang belum. Maka mari kita bersama-sama, semoga dapat kita tadabburi Al-Quran, semoga kita mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.